selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kali ini kita akan membahas gizi bumil. Ada dua hal utama yang harus diperhatikan dalam memenuhi gizi ibu hamil. Yang pertama adalah asupan makanan. Ibu hamil secara alamiah senantiasa melindungi dan memelihara janin dalam kandungannya agar tetap sehat. Janin yang sehat akan tercipta apabila ibu hamil dapat mengatur makanan yang dikonsumsi secara baik dan benar. Selama proses kehamilan, terjadi perpindahan zat-zat gizi dari tubuh ibu ke dalam tubuh janin melalui plasenta. Ada beberapa pertanyaan yang paling sering terjadi pada ibu hamil. Yang pertama, kenapa ibu hamil pada trimester pertama berat badannya turun? Atau kenapa sih ibu hamil bisa kurus? Nah, jawabannya, kenapa ibu hamil trimester pertama berat badannya turun? Karena salah satu penyebab paling umum terjadinya penurunan berat badan yaitu morning sickness atau rasa mual di pagi hari, sehingga kondisi ini saat hamil menyebabkan nafsu makan berkurang. Nah, ada beberapa cara melawan rasa mual. Yang pertama, beristirahatlah dengan cukup. Dan yang kedua, perbanyaklah minum air putih. Peningkatan konsumsi air sekurang-kurangnya 6-8 gelas bukan hanya untuk melawan rasa mual, namun merangsang buang air besar. Karena saat hamil terjadi pembesaran uterus sehingga menekan usus bagian bawah dan menyebabkan sulit buang air besar. Ketiga, konsumsi porsi kecil namun sering. Keempat, hindari makanan berbau tajam, bergas, berlemak, garam tinggi, beserta pedas. Yang kelima, konsumsi jahe atau olahan jahe seperti permen atau minuman jahe. Dan yang keenam, pilih makanan tinggi karbohidrat dan tinggi protein. 7. Ibu hamil dapat beraktivitas ringan seperti jalan pagi maupun sore hari. Ibu hamil sering beranggapan bahwa makanan yang ia makan harus 2 kali lebih banyak. Namun sebenarnya ibu hamil hanya cukup menambahkan 180 kalori pada trimester pertama dan 300 kalori pada trimester kedua dan ketiga. Berdasarkan angka kecukupan gizi 2019. Berikut makanan tinggi asam folat, zat besi, B12, dan vitamin C. Tidak ada makanan yang dapat memenuhi semua zat gizi kecuali ASI. Maka dari itu, satu makanan saja tidak cukup memenuhi kebutuhan ibu hamil. Jadi, konsumsilah beraneka ragaman makanan. Menurut Jurnal Media Gizi Indonesia tahun 2017 mengenai tingkat kecukupan energi dan protein ibu hamil trimester pertama dan kejadian kekurangan energi kronik, selain asupan gizi, diperhatikan juga status gizi ibu hamil. Adapun indikator yang harus diperhatikan seperti lingkar lengan atas. Idealnya lingkar lengan atas untuk wanita usia subur ataupun ibu hamil yaitu 23,5 cm ke atas. Sedangkan jika kurang dari itu maka dianggap status gizinya KEK, yaitu kekurangan energi kronik. Yang kedua adalah tinggi badan. Menurut Jurnal Medula tahun 2018 mengenai hubungan tinggi badan ibu dan proses persalinan, menyatakan bahwa terdapat hubungan tinggi badan ibu dengan proses persalinan, di mana ibu yang memiliki tinggi badan kurang dari 145 cm dengan atau tanpa berat janin yang besar tidak disarankan untuk melakukan persalinan karena menurut literatur ibu yang memiliki tinggi badan kurang dari 145 cm memiliki panggul yang sempit sehingga dikhawatirkan adanya disposisi sefalopelvik yang akan membuat persalinan lama.
Itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya.